Dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, Turut salam selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar sedunia. Raya dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, Turut salam selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar sedunia. Raya dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, Turut salam Raja atas segala raja, Namamu besar sedunia. Dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, Turut salam selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar sedunia. Raya dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, Turut salam selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar sedunia. Raya dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, Turut salam selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar sedunia. Tunggu ya, aus. Mau minum aus. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu Bapa. Terlebih lagi Engkau pernah lahir di hati kami, dan kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Biarlah cinta kami, kasih kami yang mula-mula itu terus kami jaga Tuhan. Biar kami tidak meninggalkan Engkau. Biar kami tidak berbuat dosa. Biar kami tidak buka celah sehingga Engkau Tuhan sedih. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Biar hidup kami Bapa, di sisa hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar kami boleh mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Biar kami mencintai-Mu lebih lagi Bapa. Dan pengenalan akan Allah lebih lagi dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam dengan tenang, menerima sabda-Mu pada hari Natal ini Bapa. Ada pesan-pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini. Biarlah kami terus Tuhan bergandeng tangan. Kami boleh saling mendoakan, boleh menjangkau jiwa demi jiwa. Dan kami boleh terus kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Jangan duduk dulu ya, semangat semuanya. Amin. Kita jangan lupa ya, itu yel-yel pas agape ini membawa otoritas, membawa kuasa. Roh kita terus menyala-nyala. Kenapa? Dari gereja mana, persekutuan mana, ministry mana, atau pas agape. Mungkin pas agape sedikit kali ya dalam kegerakan. Tapi nggak apa-apa, setia dalam perkara kecil. Karena akan mencakup seluruh dunia pasukan Tuhan ini. Amin. Ya. Pasukan akhir zaman, siap. Tangannya tes dulu, siap. Kuat, terobos ya. Siapkan diri kita, kuatkan hati kita, terjadi terobosan pemulihan. Bersatu di bumi, bersatu di sorga, tujuan akhir kita. Oke, kita tes ya. Mana Edwin? Ya, Edwin dari depan fotoin. Siapa yang lemes-lemes nih? Apa semangat semuanya? Edwin balik dari sini nih. Videoin no. Ya, oke, kita tes dulu sekali. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, robot. Bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi. Dengan iman, dengan puasa, jangan lemas-lemas, duit lagi kosong nih, perut lagi keroncongan nih. Saya nggak makan, saya belum makan siang. Nganterin ini, nganterin itu, Ya oke. 1, 2, 3. Pasukan akhir zaman, siap, kuat, robot. Bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes. Berkemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya semuanya wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang sumringah, saudara, wajah-wajah yang penuh sukacita. Ya, saya percaya di hari Natal pas agape ini kita boleh bersukacita bersama-sama. Saya tahu juga ada yang jauh-jauh datangnya, ya puji Tuhan, ya saudaraku. Saya percaya kita semua terikat di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya juga saudara di tempat ini kita akan mengakhiri akhir tahun. Ya, kita akan memulai tahun baru 2024. Ada yang bilang ke saya, Cimaria, 2023 Pak Jokowi bilang waktu Januari kemarin 2023, katanya tahun 2023 masa kegelapan katanya. Tapi ada yang bilang kita nggak merasa gelap, bisa tetap makan, tetap kerja, tetap beraktivitas. Ya betul juga, saya berpikir begitu kan. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami masa kegelapan di tahun 2023. Ya kan, tiba-tiba ekonominya lagi sulit, tiba-tiba ada pacar ninggalin gitu. Tiba-tiba duit lagi pas-pasan, kok 2023 pas-pasan ya gitu kan. Ada juga yang mengalami sakit penyakit. Siapa nih 2023 alami tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Ada loh saudara ya.
Tetapi itu baru seberapa bagian. Gak apa-apa, kita diproses, diuji, dimurnikan supaya iman kita kuat, karakter kita berubah ya. Yang dulu jelek, yang dulu jahat, yang dulu nggak benar hidup kita dilurusin lewat masalah ujian hidup, kita boleh kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ini sebetulnya tema Natal kita kali ini, Tuhan Yesus segera datang. Nah itu waktu itu Yohana Depok bilang di waktu doa, dengar kata suara Tuhan apa penglihatan ya Depok ini, katanya Tuhan Yesus segera datang sampai 3 kali ya, ada suara Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus. Ya betul, saya bilang ini segera datang. 2020 waktu COVID datang itu sebetulnya udah memasuki ujung akhir zaman, memasuki masa-masa kritis. Dunia ini akan mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar ya. Jadi saya ambilnya dari kitab mana? Apa dari Matius 24 tentang akhir zaman akan terjadi apa? Perang. Akan terjadi apa lagi? Kelaparan. Akan terjadi apa lagi? Gempa bumi. Ya betul. Akan terjadi apa lagi? Wabah, virus, ya kan? Akan terjadi apa lagi? Penginjilan besar-besaran akan terjadi. Amin. Jangan takut ya, kita anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam kita, ada roh keberanian. Ya seperti Bu Cen tadi kesaksian. Ya, dia COVID nggak pakai masker, dia mah nggak takut mati, katanya takutnya sama Tuhan. Benar juga, tapi ya pakai hikmat lah ya. Kalau yang di keramaian, kalau saudara batuk-batuk ya udahlah pakai masker ya kan. Kalau nggak ditangkap Satpol PP. Ya, lebih takut sama Tuhan apa lebih takut sama Satpol PP? ya udahlah, iman masing-masing aja lah, saya bilang gitu ya. Ada yang ngap pakai masker, saya juga nggak kuat pakai masker terus saudara. Dulu waktu COVID tuh, waduh ngap, hidung saya tambah ngos-ngosan, tambah keringetan, tambah nggak bisa napas, saya bilang. Tapi enggak apa-apa ya. Jadi tiap orang punya iman masing-masing. Ada yang mau cepat pulang, ada yang cepat mau meninggal, ada yang mau cepat ke sorga, ya boleh silakan. Tugasnya kalau belum selesai masih hidup. Kalau udah selesai pulang. Siapa yang mau cepat pulang? Angkat tangan. Bu Cen jangan dulu, anak belum merit. Ya udah, kita baca di dalam Wahyu 22 ya saudara. Ini tentang kedatangan Tuhan. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus yang tidak mati. Ada yang dibunuh, ada yang digoreng, ada yang disalib. Nah ini Yohanes murid satu-satunya yang tidak mati, makanya bisa menulis kitab Wahyu, dibuang di Pulau Patmos ya. Jadi dia yang menulis tentang ayat 22 Wahyu 22, perikopnya kedatangan Tuhan Yesus. Dia yang murid Yesus, dia yang tahu Tuhan, dia yang berjalan bersama Yesus, dia melihat Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dan dia lihat Yesus naik ke surga. Disaksikan berapa orang? Banyak. Terangkat tiba-tiba di awan-awan permai. Kita kebayang, waduh, hebat juga Yesus tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba naik ditutupin awan, dan dia akan datang kembali, demikian akan disaksikan oleh seluruh bumi. Gimana caranya di seluruh bumi? Sekarang udah ada HP mencakup seluruh dunia. Nah ini juga ya saudara bisa mendunia nih. YouTube Pas Agape ada banyak juga dilihat dari negara Jepang, negara Australia, negara Jerman, banyak dari berbagai negara itu bisa masuk saudara. Saudara juga bisa masuk nih. Waduh, tiba-tiba orang Jerman liatin nih, ada saudara ya saudara. Demikian juga Yesus akan datang kedua kali, seluruh mata akan menatap, akan melihat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi kalau Natal kita merayakan kelahiran Yesus ya kan, dia baik. Tetapi saudara, Natal kali ini Yesus udah dewasa, Yesus udah akan datang. Kita siap-siap.
kedatangannya orang Majus datang, ya, malaikat datang. Tapi kita kedatangan Yesus kita harus siap-siap. Seperti tadi, siap, kuat, terobos. Siapkan hati kita, jangan kita lemah, jangan kita lelah, ya, bekerja di ladang Tuhan, ya, semuanya. Karena kita tahu Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat, rumah, upah. Ya, saudara nggak percaya, baca firman-Nya ya. Yuk kita baca kedatangan Tuhan Yesus di Wahyu 22. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya. Ya, Yohanes sudah mendengar, melihat Yesus langsung, firman yang menjadi daging, yaitu Yesus. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaraku, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah singkat. Ya, waktu Yohanes datang sebelum Yesus memulai pekerjaannya, Yohanes Pembaptis itu mendahului Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis itu memang nabi, ya, dia diutus Tuhan untuk mendahului, untuk membuka jalan bagi Yesus. Bahkan Yohanes juga yang membaptis Tuhan Yesus, karena harus tergenapi. Ya saudara, tadi saya sore dikasih tahu sama Roh Kudus, dan Yohanes yang sama juga namanya, Yohanes murid Yesus. Dia mengatakan Tuhan akan datang segera. Ya, Yohanes Pembaptis, dia yang mendahului Yesus datang ke bumi. Dan Yohanes murid Yesus yang terakhir, dialah yang akan menutup semua kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Ya, dia mengatakan Yesus segera datang. Dikatakan ayat selanjutnya, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi pesan pertama daripada Tuhan, sebelum Yesus datang, Yohanes bilang, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang kudus semakin menguduskan dirinya. Ya, itu saudara, kita harus hidup benar, hidup kudus. Aduh, aku belum benar nih Cimaria. Ya udah, ayo mulai berubah. Aduh, aku masih suka begini begitu. Ayo, jangan berbuat dosa lagi. Seringkali Tuhan hajar, Tuhan didik, Tuhan uji, Tuhan proses, Tuhan bakar. Kita udah stres, ya, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami sakit, tiba-tiba ini. Proses karakter, proses juga hati, ya. Kalau enggak, saudara nggak terbentuk. Saudara enak, banyak uang, jalan-jalan, hahaha. Padahal hatinya masih nyimpen pahit, nyimpen dendam, iri hati, suka kepahitan, suka kesinggungan, belum beres hati. Sebab itu diizinkan masalah, entah berantem lah sama si ini, entah ngomel lah sama si itu, nanti dimaki-maki lah, nanti dijelekin lah. Proses banyak saudara, baik dalam gereja, dalam persekutuan doa, ya kan, dalam komunitas apapun. Ada yang mental, nggak mau deh Cimaria, pasti gosip, nggak mau Cimaria, nggak mau ngikut deh komsel. Kenapa? Nanti aku diomongin, suamiku lagi nggak kerja, nganggur katanya. Ada yang begitu saudara. Ya, waduh, saya bilang jangan jadi komunitas yang negatif. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling untuk berbagi.
Saya juga diproses banyak, saudara, lewat saudara-saudara juga. Bukan berarti saya udah sempurna ya, udah hebat nih Cimaria gini. Enggak. Saya juga diproses, saya masih dididik. Bahkan saya bilang, Tuhan, hajar saya Tuhan kalau saya nggak benar Tuhan. Tuhan didik saya Tuhan, hati saya kalau saya masih ada hal yang belum berkenan. Saya sendiri masih diproses. Kalau kita pemimpin, kalau ABRI, ya kan, prosesnya banyak kan. Harus latihan, harus lari pagi, harus bawa rintangan, nembak, latihan semuanya. Kita juga prajurit Tuhan. Kita diproses, dididik, dilatih Tuhan supaya hidup benar, hidup kudus, dan juga kita tidak cemar. Itu yang Tuhan sedang bentuk. Barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, ku hajar, ku tegur. Engkau adalah anakku, makanya ku didik, kata Tuhan. Bilang begitu ya saudara. Jadi pada saat dididik Tuhan, bisa nangis. Bisa dididik Tuhan, bisa khawatir. Bisa dididik Tuhan, bisa marah. Bisa emosi. Bisa nggak terima. Ya, bisa iri hati. Kok orang lain enak ya Tuhan? Kok dia udah maju ya? Kok dia diberkati ya? Tambah lagi beli rumah lagi. Saya aja belum ada rumah Tuhan. Masih ngontrak Tuhan. Ya, itu iri hatinya sedang dididik. Harus mengucap syukur. Ya, apapun juga kita beda-beda saudara. Ya, ada yang lagi dalam proses, ada yang sudah lewati proses, ada yang udah indah, ada yang masih dibentuk lagi, diremukkan lagi untuk menjadi bejana Tuhan yang indah. Ya, jadi ingat yang pertama, Tuhan inginkan kita, biarlah kita boleh hidup benar, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, pesan Tuhan ya, tadi pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya aku segera datang dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada upah, ada tabur tuai ya. Saudara lagi sulit, masih bisa memberi, masih bisa menabur. Ya nanti deh kalau udah kaya deh baru ngasih. Nggak bisa. Kamu pas-pasan aja pelit, kikir, apalagi udah kaya. Ya, diuji loh, dalam keadaan sedikit duit nih, masih bisa nggak memberi, masih bisa nggak menabur, masih bisa nggak kita mempunyai belas kasihan kepada orang lain yang lebih lagi, ya lebih dari bawah dari kita. Nggak gampang saudaraku ya. Maka kita dibentuk, diproses, dan kita ini dididik supaya Tuhan bilang, apa yang kau tabur, engkau tuai. Karena Tuhan sediakan upah. Tadinya saya pikir ya, dulu saya berpikir gini, Tuhan, aku melayani Tuhan deh, aku giat deh. Nanti aku punya rumah di sorga, saya bilang gitu kan. Supaya aku nanti rumah di sorga, ya lumayan lah, ada tamannya, ada rumahnya cukup luas, bisa nanti pada datang ke rumah saya di sorga. Ini udah ngebayangin ya. Jadi saya bekerja melayani Tuhan, baik bekerja buat keluarga, buat suami, buat anak-anak gitu kan. Melayani Tuhan juga, mencari-cari jiwa, mendoakan orang gitu kan. Ternyata Tuhan bilang, kamu doanya salah juga. Loh, gimana salahnya? Karena aku berikan juga upah di bumi. Oh, saya bilang, berarti ada upah ya di bumi? Iya. Tuhan berikan upah kita juga di bumi. Ya, nggak di surga dan juga pasti di bumi juga, nggak hanya di surga. Jadi tiba-tiba saudara dapat mukjizat, ya kan? Tiba-tiba dapat kesembuhan, ya kan? Tiba-tiba ada yang berkatin, ada yang ngasih duit, saudara. Banyak hal, ya. Tiba-tiba, waduh, dibeliin anak rumah, atau apapun juga, tiba-tiba ada jodoh, ya kan? Kalau dia, no. Tiba-tiba ada jodoh, gitu kan? Jadi lucu ya. Ya kita tahun ini juga lucu ya, jadi kita ketawa juga. Tuhan luar biasa, Tuhan berikan upah di sorga dan di bumi ya, puji nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, waduh, saya bilang kok anjing-anjing? Siapa ya anjing-anjing? Gak masuk kerajaan surga. Bukan anjing guguk maksudnya saudara ya.
Saya juga piara anjing, lucu. Maksudnya anjing-anjing tahu nggak, ada peribahasa seperti babi kembali ke kubangannya, seperti anjing muntah dimakan lagi, ya. Jadi kita kehidupan yang lama jangan diambil lagi, jangan dilakukan lagi. Udah hidup benar, hidup kudus. Anjing itu maksudnya begitu. Jangan misalkan dulu berbuat dosa, berzina, udah percaya Yesus, jangan berbalik lagi berzina, ya. Harus hidup benar, hidup kudus. Dulu suka mencuri, apa-apa nggak bisa lihat barang ini langsung ambil ke tukang sayur, nyomot sayuran, nyomot. Ibu-ibu, tambahin dong bang, nggak boleh loh saudara. Ya jangan ya, kalau bisa jangan nawar sama tukang sayur, kasihan. Ibu-ibu kan begitu, tambahin dong bang, tambahin gitu kan. Padahal mah udah harganya mepet, ditekan habis nawarnya, udah gitu tangannya masukin lagi. Ya jangan mencuri, bertobat. Banyak apapun juga ya saudara. Ada yang suka ngandelin manusia, datang ke komunitas, ada loh, siapa ya nanti nih ada orang kaya, siapa yang bisa aku pinjemin utang ya, ada saudara, siapa yang bisa dibantuin saya ya, ada ya, bukannya nggak ada, banyak ya. Tapi kita lihat ya, motivasi orang ini bukannya cari orang, harus cari Tuhan sumbernya ya. Kita mengandalkan Tuhan. Jadi komunitas Pas Agape jangan komunitas yang negatif, harus positif. Semua berjuang, semua maju, semua dipulihkan, semua dewasa rohani, apalagi menjangkau jiwa. Ya kalau lu aja ya gimana nih jadi saksi Tuhan, hidup lu belum bener, ya jadi batu sandungan saudara. Makanya saya kemarin cerita sama orang nih ya, kenapa saudara, orang-orang Kristen ya jadi banyak jadi batu sandungan orang. Jadi orang lain yang mau percaya Yesus, dia lihat-lihat dulu loh, lihat-lihat kita nih orang Kristen gimana nih, udah bener belum? Kalau gue di agama gue yang lama aja begini, masa gue masuk Kristen sama juga begini? Tuh ada yang ngomong ke saya begitu. Jadi harus berbeda ya, penuh kasih, penuh sukacita, buah-buah roh, karakter dewasa. Ya, kita dikerat semua kedagingan, ikutin apa yang Tuhan mau. Lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih peka lagi. Ya, lebih lagi murni, hati kita tulus, murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ya. Puji nama Tuhan. Nah, ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-20, Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Tuhan bilang di dalam ayat penutup di kitab Wahyu dikatakan, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, itu penutup. Ibaratnya kalau ada pembukaan, ada penutup. Pembukaan dikatakan jadilah. Ya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan penutup Tuhan segera datang. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya saudara. Saya kadang juga di Pas ini juga ya saudaraku, banyak sekali yang punya masalah-masalah ya. Apapun juga, kadang saya doa, saya tanya Tuhan, kok orang ini gak mau bertobat-tobat ya Tuhan. Kenapa sih begini, begitu. Ya tiba-tiba di hati tuh ada suara Roh Kudus ngomong gini, biar kejahatannya semakin penuh. Waduh, saya sampai kaget saudara. Karena benar di ayat bilang, yang jahat semakin jahat. Ya, yang cemar semakin cemar. Yang penuh dosa semakin penuh dosanya sampai cawan murka Allah nanti turun. Ya, sangkakala cawan murka Allah nanti turun. Dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita berhidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Satu kali waktu berapa tahun lalu ya, waktu tahun 2005, saya pernah pergi ke satu KKR ya. Nah itu hamba Tuhannya bilang, dia itu punya satu pendoa. Nah pendoanya itu waktu dia berdoa, dia didatangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukannya bayi yang baru lahir lagi setiap Natal kita rayakan.
Tapi Tuhan Yesus itu dengan kemuliaannya pakai apa? Baju perang. Waduh, kayak tembaga, wajahnya aja seperti di kitab Wahyu, penuh silau seperti tembaga, baju kebesaran, baju peperangan, saudara. Makanya kita bilang ini pasukan akhir zaman. Mau dari ministry apa, mau bergabung gimana, boleh. Gereja-gereja juga kita berkati, kita interdenominasi. Jangan, lu kamu denominasi ini, denominasi ini, kamu gereja ini, gereja. Jangan. Udah, kita jadi pasukan-pasukan Tuhan semuanya. Yang militan, yang hidup benar, hidup kudus. Dan kita semakin kuat roh kita. Ya, karena nanti antikris akan berdiri menggabung semua. Ya, antikris dosa semakin puncak, nanti antikris berdiri dan Tuhan Yesus itu akan berperang dan kita pasukannya tuh Tuhan. Ya, jadi kita siapkan diri kita untuk jadi pasukan Tuhan yang kuat, yang berjaga-jaga, yang punya komitmen, kesetiaan terhadap Tuhan dan terhadap pelayanan yang Tuhan titipkan, ya. Nanti kita saat ini, ayo kejar-kejaran, maksudnya kejar-kejaran berlomba, mengumpulkan harta yang kekal selagi masih di bumi, ya. Kalau kita udah di surga, nggak bisa ngumpulin lagi. Selagi kita bekerja di ladang Tuhan, selagi kita melakukan apa yang Tuhan mau, selagi kita jangan lelah tuh. Tadi pujiannya, bekerja di ladang Tuhan. Nah terus ada yang lemah, ada yang capek, ada yang ketembak iblis, ada yang ekonomi lagi sulit, ada yang tiba-tiba lagi stres ketembak iblis. Ayo teman-teman bangkitin lagi, semangatin lagi, doakan lagi, puasain lagi teman-teman semuanya. Jadi kita bergandeng tangan. Di Pas Agape ini jangan sendiri-sendiri, bergandengan tangan untuk menjadi jala. Penjangkauan jiwa-jiwa itu nggak bisa sendiri, harus sama-sama. Ayo kita bekerja sama, menjadi jalinan jaring yang terikat satu dengan yang lain. Maka ikan-ikan bisa kita tangkap. Jangan ada kebocoran, jangan ada jalamu bolong. Hidup kita juga hati-hati, jangan buka celah. Ya, iblis bisa merasuk, iblis bisa masuk dalam kehidupan kita kalau kita buka celah. Ya, jangan buka celah. Cepat sadar, Tuhan ampuni Tuhan. Oh Tuhan, aku ampuni Tuhan. Cepat sadar berubah. Jangan kita berlama-lama ya. Terus jadi negatif pikiran kita. Pernah nggak saudara? Negatif tentang suami, negatif tentang keadaan, negatif tentang pelayanan. Bisa loh saudara. Bukannya nggak bisa. Saya juga ngalamin. Ya, pernah ngalamin juga saya. Ya, dari kecil saya ngajar sekolah minggu, jadi remaja, WL, singer udah. Tapi saat ini Tuhan bawa lagi naik. Ayo kamu pimpin kegerakan untuk akhir zaman. Jangan sampai kita ini lemah, jangan sampai kita ini lengah, ya. Makanya kita harus kuatkan, Coel satu dengan yang lain, kuatkan rohmu, kuatkan dirimu, persiapkan. Jangan kita ini lelah. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan, ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita minta pengurapan dari Tuhan, ya. Jadi saudara yang udah dibaptis Roh Kudus, tadi saya semobil sama ibu-ibu, Bu Maria, aku udah dikasih bahasa roh tapi masih nggak apa-apa, namanya bayi kan, ya kan, masih belum berkata-kata, nggak apa-apa, harus pakai bahasa doa, itu diberikan Tuhan supaya roh kita kuat, ya. Yuk, haleluya, haleluya. Kita bergandengan tangan, jangan putus. Mungkin Tini sama aku ya, nah jadi. Jadi nyambung ya, kita bergandengan tangan, minta urapan baru. Ya, sini. Narik. Ayo, syakaralabaya sikedededede. Uralamaya syakaralamaya syek. Haleluya. 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 Haleluya.
Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau di tempat ini Bapa. Biar jadi doa yang naik ke surga. Kuatkan Roh Kudus, tanpamu kami tak mampu Tuhan. Penuhi bejana-bejana yang kosong, penuhi bejana-bejana yang kuatkan lagi, terus saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Sukacita baru, berani hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Kami buang semua yang tidak baik. Kami menanti-nantikan kedatangan-Mu kedua kalinya. Kami berpakaian putih cemerlang, perbuatan baik terus sampai kedatangan-Mu. Menjadi lima gadis yang bijaksana, beritanya terus menyala. Urapan Roh Kudus, minyak itu terus ada pada kami dan tidak terpadamkan sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sambutkan kami lagi untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tuhan, berikan kami kemampuan, kesanggupan terus untuk berjalan bersama Yesus. Semakin hari semakin kami kuat di dalam Roh-Mu. Oh, terima kasih Roh Kudus. Sukacita-Mu penuh, sukacita Tuhan penuh. Oh, haleluya. Oh, glory. Yes,
Tuhan. Terus kami berjaga-jaga dan berdoa. Hidup benar, hidup kudus. Melayani Tuhan. Kami kumpulkan harta yang kekal di surga. Oh, yang kasih Kami sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus berbicara terus di dalam hati setiap anak-anakmu. Ya terus Roh Kudus bekerja. Kami percaya Tuhan Immanuel, Allah beserta kami dan tidak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan candlelight ya. Lagu Malam Kudus. Tapi karena nanti saya panggilkan ke depan dari ketua-ketua ya, Yohana, Ketua Pas Depok, Bu Cencen dari Ketua Menceng, Ibu Herti dari Ketua Lapon Suparna PD, terus juga dari Pas Jakarta mewakili Pas Kelor Pak Pendi. Ayo. Dari mana lagi yang belum ya? Bogor belum nyampe. Oh iya, Pak Serpong, Bu Ana ke Bogor belum nyampe ya. Waduh, kasihan ya. Cibubur belum nyampe juga ya. Haleluya. Ibu Seli wakilin Pas Jakarta. Ibu Seli ya. Nanti lampu bisa dipadamkan. Gak usah, nggak apa-apa ya. Oh yang ini ya udah. Ini saudara ada HP, buka senternya ya. Buka senternya HP. Nah gini ya. Ya. Video, win nanti videonya. Oh ya, Ibu Agustina dan pendeta Ibu Agustina dan pendeta Pak Adrian. Siapa lagi yang pendeta ya? Kita di depan ini aja sayang. Bu Cencen pegang ya. Nanti saling bagi ya Bu Cencen ya. Ya, saling bagi. Ya, bagi nih. Oh ya, Pak Adrian maju. Iya, masih ada. Hamba Tuhan siapa lagi? Sebetulnya saya tuh tidak mengundang hamba Tuhan, takut nggak cukup tempatnya. Jadi ya nanti next ya. Oh ya, Ibu juga hamba Tuhan, Ibu Siska. Ini juga pendeta. Silakan Ibu. Maaf di sini ya. Mungkin ada yang bisa nyanyi Malam Kudus ya. Oke. Malam Kudus
bangkit berdiri semuanya. Hari-harilah di Efrata dan besar gemuruhnya waktu termasuk kali megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang biarlah di malam Natal ini saudara lihat cahaya Tuhan bilang, biarlah kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Biar cahayamu semakin hari semakin gemerlap dan cemerlang, sehingga orang lain yang melihat kehidupanmu, perbuatanmu, boleh memuliakan Bapa di surga. Sehingga kesaksian hidupmu, banyak jiwa-jiwa boleh dikuatkan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di tahun ini, di tahun 2023, kita menanggalkan semua dosa-dosa kita, menanggalkan semua hati yang jahat, hati yang buruk, baik di pikiran, hati, perkataan, perbuatan. Kita tanggalkan, kita buang semuanya. Di tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah dengan hati yang baru, dengan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang naik, terus naik sampai ke tahta Allah, sampai kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita semua. Dan Natal ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati masing-masing, yang saudara tidak akan pernah lupakan, yaitu cintai Tuhan lebih dalam. Cintai Tuhan dengan tidak berbuat dosa lagi. Hidup benar, hidup kudus. Karena dunia akan semakin gelap. Yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Biarlah kita yang baik semakin baik, yang kudus semakin kudus, dan menyenangkan hati Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Hai, lihatlah di Efrata terang besar gemuruhnya terasa samawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang gelap. Mari sama-sama hamba-hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ini 10. Door prize-nya ada 10. Jadi masing-masing ambil satu nomor. Tadi yang diberikan di sebelum masuk ada permen sama nomor sama ayat Alkitab ya. Silakan duduk, lampu boleh dinyalakan. Ini yang di depan jangan dulu duduk ya. Ini ngambil. Jadi bukan Bu Maria doang yang ngambil. Silakan Pak, buka Pak.
Jadi bukan kompromi ya. Bukan. Jadi yang menang itu ya dibuka. Jadi saudara yang nomornya ada di permen, nah ini hari ini door prize. Silakan Bu Cencen, satu aja Bu Cencen. Kayaknya mesti dilepas aja biar cepet ya. Buka sayang. Maaf. Ya. Nih, Pak, dapat nomor berapa? Silakan. Dapat nomor 59. Tuh yang nomor 59. Siapa? Nomor 42. Bapak. Yang nomor 59 maju ke depan. 42 maju ke depan, 41 maju ke depan, 44 maju ke depan, 54 maju ke depan, Nomor 2. maju ke depan, nomor 35 maju ke depan, 21 maju ke depan dan 13. Ore. Siapa saya? 60. Ada berapa? 2 Siska yang dapat no? Oh ya, yang ada nomor disebutkan dikumpulin. Kumpulin. 4 siapa 4? Asli ini asli. Yang hamba Tuhan silahkan duduk ya. Nah, harus ada 10. Oke, 41. Ini asli nih tuh. 54 ya, maju berderet dulu, berderet biar difoto. Berderet. Gantian hamba-hamba Tuhannya turun. Ganti ini yang baru, hamba-hamba Tuhan baru. Ya, udah 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6, kurang 4. Belum ambil permen. Saya ulang lagi, 59. 59, 44. 21, 2, 60. 20 berapa nih? Buka. 35. 13. 42. 41. 54. Satu lagi. Berapa? 41. Nah, betul. Ibu berderet. Berderet. Ini hamba Tuhan baru 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi siapa? Samuel. Ayo Sam. Nih hamba Tuhan baru. Ini karunia kenabian. Cemi itu dekat sama Mami. Ya, nanti difoto dulu sama Om Edwin ya. Cemi ya. Yo. Nanti dibagi hadiah ya, saudara kan? Oke. Yuk, hadiahnya ya tolong ya. Ya. Silakan. Ya udah, ayo. Ayo Bu Siska. Nah, silakan. Ya, yang hamba Tuhan. Bu Herti, ya beri. Ya, nanti udah gitu kadonya diangkat semua ya. Ya, Bu Herti, nah kasih. Nah, hamba Tuhan yang kasih ya. Oke. Ya, Pak Adrian. Ya. Ada ayatnya. Ayatnya itu jadi ayat emas ya. Karena itu didoakan loh. Didoakan dulu ayat-ayatnya. Jangan dibuang ayat-ayatnya ya. Ya, kalau udah semua angkat tangannya. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kamu dikasih kado sama Tuhan Yesus. Harusnya kamu yang kasih kado Tuhan Yesus. Ulang tahun Tuhan Yesus ini. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kadonya. Nanti saya akan kasih orang lain. Ya, siapa yang mau kasih orang lain kadonya? Apa mau buat sendiri? Ya udah terserah lah ya. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Karena saudara itu saya dapat 5 kado dari PD Sufana Lafon. Jadi saya bagiin di sini. Jadi saya 5 kado kuisnya si Budora. Saya cepet-cepet karena anak cucu lagi panas.
Jadi saya bilang cepet-cepet saya jawabin dapat 5 udah pulang. Nah 5-nya saya bawa sini. Jadi 5-nya saya nggak tahu isinya apa loh saudara. Yang 5 ya udah dari Pas Agape. Amin. Semua sukacita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus di surga lihat gak? Lihat. Ya Tuhan Yesus lihat kita berbahagia bersukacita. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah ini persembahan menabur untuk Januari ini ada yang minta untuk ke ke kolong jembatan. Jadi udah minta saya Januari. Jadi kita akan tabur ke kolong jembatan sama ada tempat di mana kita melayani ya. Jadi saya juga dapat tabur ya. Kita untuk kerajaan surga. Saya persilakan. Baik, kita akan pujian bersama. Oh ya. Kita semoga berdoa. Kita sudah bergema dari Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa